Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 281 Gerakan Hantu. Lin Bai mengalahkan Xiao Jian dengan satu pedang dan menimbulkan sensasi lagi. Terutama Bai Huatian, yang memandang Lin Bai dengan rasa penyesalan, dan berkata dengan ringan, jika orang jenius seperti itu bersedia setia kepada keluarga kerajaan, maka kerajaan Shenwu kita akan memiliki cuaca yang baik dan damai selama 100 tahun ke depan. Bai Huatian sudah terlihat bahwa Lin Bai mengalahkan Xiao Jian dengan satu pedang dengan mudah, dengan kata lain Lin Bai dengan mudah mengalahkan Xiao Jian sebelum dia menggunakan seluruh kekuatannya. Betapa menakutkannya jika Lin Bai menggunakan seluruh kekuatannya. Bai Huatian sangat iri pada Sekte Lingjian karena memiliki kejeniusan seperti Lin Bai. Jika Lin Bai bergabung dengan kerajaan Shenwu, baik di bidang militer maupun politik, ia akan menjadi pedang tajam di tangan kerajaan Shenwu. Dengan pedang tajam ini, apalagi memperluas wilayah, setidaknya ia bisa melindungi kerajaan Shenwu selama 100 tahun. Yang paling penting adalah, berapa umur Lin Bai Cai, usianya belum genap 20 tahun. Setelah memberi Lin Bai peluang pertumbuhan selama 2 tahun, saya khawatir Lin Bai setidaknya akan mampu memiliki tingkat kultivasi alam Tianwu tingkat ke-9. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Lin Bai sekarang, ia dapat mengalahkan alam Tianwu tingkat pertama dan dengan mudah mengalahkan alam Tianwu tingkat ketiga. Kemudian ketika Lin Bai mencapai alam Tianwu tingkat ke-9, tidakkah ia akan mampu mengalahkannya? Alam pil ilahi. Memikirkan hal ini, mata Bai Huatian menjadi gelap. Menyusut dalam-dalam, dia diam-diam memutuskan untuk membawa Lin Bai ke kamp kerajaan. Lin Bai ini harus menjadi anggota keluarga kerajaan, adapun bagaimana cara memenangkan hatinya. Bai Huatian mulai berpikir dalam-dalam, Lin Bai tidak suka bergabung dengan tentara. Dia hanya memberinya posisi militer kapten. Saya ingin menolak. Karena dia tidak mau bergabung dengan tentara, dia tidak boleh bersedia menjadi pejabat di pengadilan. Dengan kata lain, Lin Bai tidak tertarik pada kekuasaan. Mengenai keuangan sumber daya, saya khawatir Lin Bai tidak tertarik sama sekali. Dengan tingkat kejeniusannya, dia tidak boleh kekurangan uang. Bahkan jika dia kekurangan uang, dia masih punya cara untuk mencari uang. Kekuatan, sumber daya keuangan, ketenaran. Ketenaran, setelah istana Chaoyang malam ini, Lin Bai mengalahkannya terus-menerus. Berita tentang dua jenderal jenius akan segera menyebar ke seluruh kerajaan Shenwu, dan pada saat itu Lin Bai akan menjadi terkenal. Karena dia tidak terkenal, tidak membutuhkan kekuatan, dia tidak membutuhkan sumber daya keuangan, dan dia juga memiliki ketenaran, maka satu-satunya metode yang tersedia adalah dia cantik. Bai Huatian memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah khawatirnya, dan dia berkata tegas dalam hatinya, saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang tidak mencintai kekuasaan, seks, kekayaan, dan 4 hal ini. Kuan berarti kekuatan. Dia memegang pedang pembunuh, menutupi langit dengan satu tangan, dan meletakkan jutaan mayat hanya dengan satu kata. Inilah kekuatan. Kekayaan berarti kekuatan finansial. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat perbedaan. Berapa banyak orang yang mampu dan orang asing, berapa banyak pejuang berbakat yang bersedia menjadi antek orang lain demi uang. Qi artinya ketenaran. Banyak pejuang yang tidak menyukai kekuasaan atau uang, namun pada akhirnya tidak bisa lepas dari ketenaran dan kekayaan. Mereka ingin menjadi terkenal dan berkuasa di seluruh dunia. Seks berarti kecantikan. Senyuman yang indah dapat mengubah setan pembunuh menjadi orang yang saleh. Senyuman yang indah dapat mengubah raja suci menjadi tiran yang bodoh. Kekuasaan, seks, dan kekayaan adalah senjata ajaib bagi semua kerajaan untuk memenangkan hati para jenius. Memikirkan keindahannya, Bai Huatian menoleh untuk melihat Bai Xiao Xiao. Pada saat ini, mata jernih dan bergerak di wajah cantik Bai Xiao Xiao menatap Lin Bai dengan cemas. Hahaha. Bai Huatian tertawa saat melihat adegan ini, tapi tidak berkata apa-apa dan terus minum. Bai Ziyuan berdiri di kursi pangeran saat ini, berdiri dengan penuh semangat, dan berteriak, saudara Lin Bai hebat, saudara Lin Bai sangat hebat. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dengan tenang. Pangeran Qi berbisik, siapa yang akan pergi ke pertempuran berikutnya? Saya akan pergi. Di belakang Pangeran Qi, sebuah suara dingin teringat. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang prajurit melompat dan mendarat di panggung kompetisi. Saya, Wang Fang, datang untuk belajar ilmu pedang dari murid utama dari Sekte Pedang Roh. Sosok kurus ini mendarat di panggung kompetisi dan berkata kepada Lin Bai dengan tinjunya terkepal, dan kemudian niat membunuh di hutan muncul. Di matanya, Lin Bai memandang pria ini, dia pendek dan kurus, tetapi matanya bersinar dengan tatapan yang cerdas. Itu Wang Fang. Dia adalah komandan di kamp pengintaian pasukan keluarga Qi. Dia pandai dalam tugas pembunuhan dan perjuangan. Ya,
Terutama Wang Fang yang mahir dalam teknik gerakan aneh secepat kilat dan sulit untuk dipahami. Saya tahu bahwa gerakan seni bela diri ini tampaknya adalah seni bela diri gerakan hantu kelas 9 di tingkat bumi. Banyak prajurit mengenali Wang Fang dan berseru serempak. Terutama di kursi pangeran dan raja, ekspresi Chu Jiangliu dan lainnya berubah. Reputasi Wang Fang di ketentaraan tidak kalah dengan Chu Jiangliu. Secara khusus, keterampilan fisik dan seni bela dirinya sangat menakutkan sehingga bahkan prajurit yang berada 5 atau 6 tingkat di depannya tidak dapat mengejarnya. Konon ilmu fisik dan bela diri Wang Fang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya di reruntuhan kuno, yang berasal dari sekte pembunuhan kuno pada zaman dahulu. Sekte pembunuhan ini setara dengan sekte Wu Feng saat ini, yang telah lama menerima misi pembunuhan dan memperoleh komisi setinggi langit. Ayo kita bertindak, Lin Bai memandang Wang Fang dan berkata dengan ekspresi agak membosankan. Haha, Wang Fang menatap Lin Bai, senyum aneh muncul di wajah kurusnya. Dan, tiba-tiba, Wang Fang berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di depan Lin Bai, di bawah tatapan Lin Bai. Di tempat, inilah teknik tubuh hantu. Banyak pangeran menunggu dengan napas tertahan, mencari jejak Wang Fang di panggung kompetisi. Hah! Lin Bai tampak terkejut, dan matanya dengan cepat mengamati ke segala arah, mencoba menemukan Wang Fang. Tapi ketika Lin Bai melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya di panggung kompetisi besar. Dan Wang Fang sepertinya menghilang begitu saja. Puff! Tepat ketika Lin Bai dan semua orang sedang mencari jejak Wang Fang, Lin Bai tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Bayangan kematian tiba-tiba memenuhi hati Lin Bai. Tidak bagus. Mata Lin Bai berubah, penuh ketakutan. Gunakan keterampilan tubuh Anda dengan cepat untuk menghindar. Begitu Lin Bai bergerak, belati hitam awalnya akan memotong tenggorokan Lin Bai, tetapi pada saat ini, Lin Bai menghindarinya dan hanya bisa memotong lengan Lin Bai, dan darah berceceran. Baik, Pangeran Qi berteriak penuh semangat. Melihat Lin Bai terluka, Pangeran Qi berdiri dengan penuh semangat, berteriak dengan terkejut di matanya, Wang Fang, kamu awalnya adalah kapten dari ribuan pasukan keluarga Qi. Hanya dengan pedangmu, aku akan mempromosikanmu menjadi kapten 10.000. Jika demikian, jika kamu dapat mengalahkan Lin Bai, kamu akan langsung dipromosikan menjadi kapten. Kata Pangeran Qi bersemangat. Ketika Wang Fang mendengar ini, hatinya langsung tegang dan dia sangat bahagia. Tingkat kultivasi Wang Fang sudah berada di alam Tianwu tingkat ketiga, tetapi karena dia telah melakukan misi pengintaian sepanjang tahun dan tidak memiliki prestasi militer yang luar biasa, posisinya saat ini di ketentaraan hanya sebagai kapten 1000. Terima kasih, Yang Mulia. Teriak Wang Fang gembira. Chu Jiangliu berdiri saat ini dan mengingatkan, Saudara Lin Bai, berhati-hatilah dengan keterampilan gerakannya. Ini adalah keterampilan gerakan dan seni bela diri kelas 9 tingkat lokal yang Wang Fang mempertaruhkan nyawanya dari suatu tempat di tempat rahasia. Itu biasa saja. Tidak ada jejak seniman bela diri sama sekali. Lin Bai memandangi luka di lengannya dengan ringan, mendengar suara Chu Jiangliu, dan bergumam, ternyata itu adalah tubuh tingkat bumi kelas 9 dan keterampilan seni bela diri. Pantas saja seperti ini. Mengerikan. Namun, karena Anda ingin bersaing dengan saya dalam keterampilan fisik, maka saya akan memberi tahu Anda berapa kecepatannya. Lin Bai berdiri dan berkata dengan sinis senyum di wajahnya. Bab 282 Pertarungan Antar Kecepatan. Karena kamu ingin bersaing denganku dalam keterampilan fisik, maka aku akan membuatmu menangis secara berirama. Mata Lin Bai sekali lagi menunjukkan sedikit kedinginan dan ketidakpedulian. Wang Fang tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak bagus, rangkaian gerakan tubuh dan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 benar-benar kuat. Ya, ada banyak prajurit yang kekuatan bertarungnya jauh melebihi Wang Fang, tapi dia tetap mengandalkannya. Dengan set tubuh dan seni bela diri ini, dia bisa membunuh lawannya sampai mati. Cek, jika dia tidak bisa mengendalikan keterampilan tubuh Wang Fang, mungkin akan sulit bagi Lin Bai untuk melakukannya. Kalahkan Wang Fang. Banyak pejuang yang bisa melihat alasannya. Jika Anda ingin mengalahkan Wang Fang, Anda harus mengendalikan Wang Fang terlebih dahulu dan jangan biarkan dia menggunakan tubuh dan seni bela diri yang aneh tersebut. Bai Xiao memandang Lin Bai dengan gugup. Bai Xiao sangat jelas tentang reputasi keterampilan tubuh Wang Fang di militer. Yi Han mengeluarkan suara dingin saat ini, memandang Wan Xia dan Luo Qixing dan berkata, kalian berdua, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Lin Bai mungkin akan mati karena teknik gerakan Wang Fang. Wan Xia mencibir, kami gagal membiarkannya mati di tangan kami. Kami benar-benar memanfaatkannya. Luo Qixing menjilat bibirnya dan tersenyum, ini sebenarnya teknik tubuh hantu. Saya tidak menyangka setelah sekian lama bertahun-tahun, saya masih bisa melihat pembunuhan dari zaman kuno.
Seni bela diri sekte tersebut, kunjungan ke ibu kota kekaisaran ini tidak sia-sia. Luo Qixing, yang berasal dari sekte pembunuhan, secara alami mengetahui semua seni bela diri dari sekte pembunuhan dari dinasti masa lalu, dan masih banyak sekte pembunuh yang tersisa di sekte klasik Wu Feng. Chen Gong, Zhang Lingdao, dan Lu Yuan semuanya memandang Lin Bai dengan gugup. Kakak senior Lin Bai terluka, kata Zhang Lingdao cemas saat melihat luka di lengan Lin Bai. Chen Gong berkata dengan sengit, sialan, kekuatan tempur Lin Bai sangat kuat, tapi kita tidak tahu seperti apa tubuh dan seni bela diri Lin Bai. Jika Lin Bai tidak bisa mengendalikan Wang Fang, kemungkinan besar dia akan langsung dikalahkan oleh seni tubuh ini. Keterampilan seni bela diri saya membunuh saya. Lu Yuan terlalu gugup untuk berbicara saat ini. Di panggung pertarungan, setiap kali Wang Fang menunjukkan tanda-tanda kehadirannya, dia berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Hal ini membuat seluruh penonton tercengang, gumpalan asap hitam ini mustahil ditangkap. Hei, apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan bertarungmu yang luar biasa? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu memegang senjata spiritual kelas 6 di tanganmu? Kamu tidak bisa mengejar kecepatanku sama sekali. Kamu hanya bisa menunggu kematian di bawah tanganku kecepatan. Suara Wang Fang bergema samar di telinga Lin Bai. Kamu nampaknya sangat percaya diri dengan kecepatanmu. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, di mataku, kamu seperti ikan di papan. Aku akan menusukmu kemanapun aku mau, dan kamu tidak akan bisa menangkapku, kata Wang Fang dengan provokatif dan sinis. Kalau begitu datang dan cobalah, Lin Bai tersenyum dingin. Huff, kamu mencoba menjadi misterius. Dengarkan baik-baik, aku akan memotong lengan kananmu dengan pisau ini. Wang Fang sengaja memberitahu Lin Bai di mana dia ingin menyerang. Tidak hanya Lin Bai yang mendengar suara ini, tetapi prajurit lain juga mendengarnya. Wang Fang sangat arogan sehingga dia memberitahu Lin Bai di mana harus menyerang. Tapi Wang Fang memang sombong. Kumpulan gerakan tubuh dan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 ini sangat menakutkan. Ya, saya kira dia memberitahu Lin Bai di mana harus menyerang. Bahkan dengan posisi menyerang Lin Bai tidak dapat menangkap Wang Fang. Banyak orang berseru. Sikat, pada saat ini, rasa dingin yang membekukan hati Lin Bai selama satu generasi terasa di lengan Lin Bai. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua berseru, ini sangat cepat. Ya, sudah selesai. Lin Bai pasti akan kehilangan lengannya dengan pisau ini. Chen Gong berteriak dengan cemas, Li Bai, hati-hati. Kakak senior Lin Bai. Saudara muda Lin Bai. Zhang Lingdao dan Lu Yuan keduanya berteriak dengan wajah ngeri. Hahaha, oke, Wang Fang, bagus sekali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kapten 10.000 orang. Pangeran Qi melihat pisau itu jatuh tiba-tiba, membuat Lin Bai tidak punya waktu untuk bereaksi. Pangeran Qi menyimpulkan bahwa Lin Bai miliknya lengan kanannya pasti akan dipotong dengan pisau. Kecepatan yang sangat cepat. Luo Qixing terkejut sekarang. Sebagai murid dari sekte pembunuhan, Luo Qixing harus mempelajari tubuh dan seni bela diri. Keterampilan tubuh dan seni bela diri Luo Qixing sudah termasuk yang paling maju, sekarang ketika dia melihat tubuh dan keterampilan seni bela diri Wang Fang, Luo Qixing terkejut. Luo Qixing tahu di dalam hatinya bahwa jika dia bertarung dengan Wang Fang akan mampu menghancurkannya hanya dengan mengandalkan tubuh dan seni bela dirinya. Bai Xiao Xiao berdiri dari kursi dengan cemas, memegang kekuatan di tangannya, siap berangkat. Lengan kananmu adalah milikku, kata Wang Fang sambil mencibir. Bentak. Dengan kecepatan kilat ini, tepat di bawah pedang yang menembus dunia. Pada saat lengan kanan Lin Bai hendak dipotong. Tiba-tiba, Lin Bai tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Wang Fang. Biarkan pisaunya berhenti 3 kaki di atas bahu Lin Bai, tidak bisa bergerak lebih jauh. Wang Fang dicengkeram pergelangan tangan Lin Bai. Dia tampak ngeri dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa menarik saya keluar dari kecepatan? Sungguh menakjubkan, bukan? Apakah Anda terkejut atau terkejut? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kamu hanya beruntung. Aku tidak akan mengingatkanmu saat aku menyerang lagi. Wang Fang segera menghentikan serangannya, berubah menjadi jejak asap hitam, dan bergabung ke dalam kecepatan lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan keras, karena kamu begitu yakin dengan kecepatanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kecepatan sebenarnya. Begitu Lin Bai selesai berbicara, tiba-tiba, sosok Lin Bai menghilang di tahap kompetisi. Terlalu cepat. Gerakan Lin Bai dan Wang Fang begitu cepat sehingga sulit bagi para prajurit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Di mana orangnya? Di mana orangnya? Mereka semua terintegrasi ke dalam kecepatan dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada seorang pun di panggung kompetisi besar, yang kosong ribuan meter.
Tiba-tiba pada saat ini, kilatan petir terlihat di panggung kompetisi. Di mana dia? Apakah dia lebih cepat dariku? Wang Fang menggunakan tubuh dan keterampilan seni bela dirinya dan terus bergerak maju mundur di panggung kompetisi sehingga tidak ada prajurit yang bisa melihatnya. Pada saat yang sama, Wang Fang merasa ngeri dan mencari Lin Bai kemana-mana. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, Raja tampak ketakutan, dan suara dingin terdengar dari belakangnya. Wang Fang menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai mengikuti kecepatannya. Bagaimana kamu bisa mengimbangi keterampilan gerakanku? Kata Wang Fang ngeri. Kamu berani bersaing denganku dalam seni bela diri. Dengan seni bela diri tingkat 9 lokalmu, jika aku bilang aku bisa menghancurkanmu, aku akan menghancurkanmu. Lin Bai mencibir dan menebas dengan pedang Qingge. Bang! Tidak ada seorang pun di panggung kompetisi besar ini. Tiba-tiba, sosok Wang Fang sepertinya terlempar setengah dari kehampaan karena sebuah pukulan, dia berguling ke panggung kompetisi, berlumuran darah, dan tanda pedang yang menakutkan muncul di dadanya. Batuk-batuk. Wang Fang terbaring di tanah, batuk darah. Pada saat ini, sosok Lin Bai muncul lagi di panggung kompetisi, memungkinkan semua orang melihat Lin Bai. Ya Tuhan! Kecepatan Lin Bai sebenarnya lebih cepat daripada seni bela diri hantu Wang Fang. Ya, Lin Bai benar-benar menghancurkan Wang Fang hidup-hidup dengan kecepatannya. Banyak prajurit dapat melihat bahwa Lin Bai mengalahkan Wang Fang tanpa menggunakan keterampilan apapun atau menemukan kekurangan apapun. Lin Bai lah yang menggunakan kecepatannya untuk menghancurkan kecepatan Wang Fang. Dengan kata lain, kecepatan Lin Bai setidaknya harus 3 kali lipat kecepatan Wang Fang untuk dapat menghancurkan Wang Fang. Kecepatan yang melebihi 3 kali lipat seni bela diri fisik tingkat bumi tingkat 9 seni bela diri fisik macam apa itu? Seni bela diri tingkat surga. Bab 283 Pemurni Tubuh. Elang Perang. Banyak orang mengira bahwa itu adalah keterampilan bela diri yang dapat melampaui kecepatan 3 kali seni bela diri gerakan kelas 9 tingkat bumi. Keterampilan bela diri tingkat surga. Tidak mungkin. Seni bela diri tingkat surga belum muncul di Shenwu selama ratusan tahun. Sangat mungkin bahwa Lin Bai juga memiliki tingkat ke-9 tingkat lokal keterampilan bela diri tingkat, dan kebetulan roh bela dirinya juga merupakan roh bela diri tipe kecepatan, dengan berkah kecepatan, sehingga dia dapat menghancurkan Wang Fang. Sekelompok prajurit berdiskusi dengan pendapat berbeda. Namun, saat Lin Bai mengalahkan Wang Fang dengan cepat, Bai Xiao Xiao, Chen Gong, Lu Yuan, Zhang Lingdao dan lainnya menghela nafas lega. Chen Gong tertawa dan memarahi, orang ini, karena dia memiliki tubuh yang kuat dan keterampilan seni bela diri, mengapa dia tidak menggunakannya lebih awal dan membuatku sangat mengkhawatirkannya. Saya sudah tua, dapatkah saya menahan permainan Anda seperti ini? Lu Yuan dan Zhang Ling sama-sama berkata. Dia tampak bersemangat. Pada pertarungan pertama, Lin Bai berimbang dengan Qi Rui. Meski terjadi lika-liku, namun pada akhirnya Lin Bai berhasil mengalahkan Qi Rui. Di pertarungan kedua, Lin Bai berhadapan dengan Xiao Jian, kekuatan bertarung mereka luar biasa, dan Lin Bai mengalahkan Xiao Jian hanya dengan satu serangan pedang. Dalam pertempuran ketiga, Lin Bai berhadapan dengan Wang Fang, menghancurkannya dengan kecepatan yang hidup, dia langsung berada dalam kecepatan, dan setelah melukai Wang Fang dengan serius, dia terlempar keluar dari kecepatan. Kekuatan bertarung dan keterampilan tubuh sangat luar biasa. Bai Huatian merasa ngeri, Lin Bai, jika dia tidak mengabdi pada keluarga kerajaan, jika dia bekerja untuk istana Pangeran Qi atau keluarga Su, maka keluarga kerajaan akan benar-benar dalam bahaya. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak menyangka ada orang di keluarga kerajaan yang mampu menyaingi kecepatan dan kekuatan tempur Lin Bai, bahkan Xiao Xiao. Bai Huatian bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Bai Xiao Xiao memiliki kekuatan alam Tianwu tingkat 6, yang jauh lebih tinggi daripada Lin Bai, jika Bai Xiao Xiao dan Lin Bai bertarung sampai mati, selama Lin Bai ingin pergi, Bai Xiao Xiao tidak akan pergi. Mampu mengejar ketertinggalan tubuh dan seni bela diri Lin Bai sendirian. Bai Xiao Xiao awalnya berada di alam Tianwu tingkat kelima, tetapi setelah memurnikan sepertiga energi spiritual dalam manik roh, dia menerobos ke alam Tianwu tingkat ke-6. Jika semuanya disempurnakan, tingkat kultivasi Bai Xiao Xiao akan mencapai sekitar alam Tianwu tingkat ke-7 atau alam Tianwu tingkat ke-8. Wang Fang jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri, bekas pedang di dadanya mengeluarkan banyak darah. Pangeran Qi berteriak dengan wajah dingin, kemarilah, bawa Wang Fang turun untuk memulihkan lukanya. Segera, sekelompok penjaga naik ke platform kompetisi, membawa Wang Fang dan pergi. Tunggu sebentar, serahkan token poinnya, teriak Lin Bai buru-buru saat melihat mereka hendak membawa Wang Fang pergi. Ketika Pangeran Qi mendengar ini, dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar, dan berkata dengan muram, berikan padanya.
Wang Fang menahan rasa sakit dari lukanya, mengeluarkan token poin dan melemparkannya ke Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya, dan segera berkata poinnya hanya sedikit. Setelah membacanya, Lin Bai menyimpannya dengan santai. Lin Bai bertarung melawan Xiao Jian dan Wang Fang berturut-turut. Dia menunjukkan ilmu pedang yang sangat kuat dan kecepatan yang menakjubkan, yang pasti menghabiskan banyak energi yang menyebalkan. Selanjutnya, War Eagle, pergilah. War Eagle, lupakan saja. Kamu akan kalah, tetapi kamu harus menghabiskan energi Lin Bai secara ekstrim. Pangeran Qi berkata kepada dua jenderal di belakangnya. Ada dua orang jenius yang dibina oleh Pangeran Qi di ketentaraan, satu adalah Zhan Feng dan yang lainnya adalah elang perang. Keduanya merupakan tangan kanan istana Pangeran Qi, baik dari segi bakat maupun kesetiaan, mereka jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Saya patuh, jawab War Eagle dan berjalan ke panggung kompetisi. Rumah Pangeran Qi telah mengirim orang keluar lagi. Sayangku, ini untuk menyeret Lin Bai sampai mati, dan bertarung sampai energi Lin Bai habis. Ya, rumah Pangeran Qi memiliki trik yang bagus. Banyak orang dapat melihat itu. Pangeran Qi mengirim prajurit ke panggung satu persatu, memperjelas bahwa dia tidak ingin memberi Lin Bai kesempatan untuk bersantai. Dia bersikeras menunda Lin Bai sampai dia kehabisan amunisi dan makanan, dan kemudian menghancurkan Lin Bai. Chen Gong, Bai Xiao Xiao, dan Bai Huatian jelas melihat niat Pangeran Qi, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Lin Bai menyaksikan War Eagle berjalan ke atas, matanya bersinar, dan dia berkata pelan, apakah kamu ingin menunggu sampai energi sejatiku habis sebelum mengirim Master Sejati untuk mengalahkanku? Haha, jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu kesempatan. Lin Bai menyaksikan War Eagle berjalan. Chu Jiangliu berdiri saat ini dan berteriak kepada Lin Bai, saudara Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Elang perang bukanlah seorang pejuang yang menjadi raja kecepatan, dia adalah pemurni tubuh. Di alam yang sama, tidak prajurit adalah lawannya. Bahkan senjata spiritual kelas 4 biasa tidak dapat meninggalkan luka di tubuhnya. Kata Chu Jiangliu penuh semangat. War Eagle memiliki reputasi yang hebat di bidang militer dan sangat dikagumi oleh semua jenius militer. Mendengar Chu Jiangliu memberitahu Lin Bai tentang keuntungan War Eagle, Pangeran Qi tiba-tiba berkata dengan dingin, Chu Jiangliu, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Chu Jiangliu mendengus dingin, dan bagaimanapun juga, dia telah selesai. Setelah mendengar suara Pangeran Qi, Chu Jiangliu duduk, memandang kursi Pangeran Qi dengan kebencian, dan menyesap anggur. Apakah kamu seorang pemurni tubuh? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. War Eagle memandang Lin Bai dalam diam, wajahnya dingin dan polos, terutama matanya, yang dipenuhi dengan jejak niat membunuh yang dingin. Apakah kamu ingin meminta belas kasihan? War Eagle bertanya sambil mencibir. Sejak saya memulai seni bela diri, saya tidak pernah tahu apa itu memohon belas kasihan. Niat saya menanyakan apakah Anda seorang pemurni tubuh sangat sederhana. Saya ingin bersaing dengan Anda secara fisik. Anda dan saya akan saling memukul. 3 kali untuk melihat siapa yang terbaik. Jatuh ke tanah dulu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Ketika War Eagle mendengar ini, dia langsung berkata, kamu tidak punya banyak energi yang tersisa di tubuhmu, dan kamu ingin memutuskan hasilnya bersamaku dengan cara ini. Haha, tidakkah kamu berani? Kata Lin Bai dengan senyum sinis. Kenapa kamu tidak berani, tapi aku harus bertindak dulu? Kata War Eagle sambil tersenyum. Para pejuang yang telah kembali dari medan perang semuanya memahami bahwa yang pertama menyerang adalah yang terkuat, dan yang terakhir menyerang akan menderita. Apalagi War Eagle juga mengetahui kekuatannya sendiri, setelah 3 pukulan, Lin Bai pasti akan dikalahkan. Oke, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Lin Bai memasukkan pedang Qingge ke dalam tas penyimpanannya dan berdiri di sana, menatap War Eagle dengan senyuman di wajahnya. Apa maksud kedua orang ini? Apakah mereka bersaing untuk mendapatkan kekuatan fisik? Sepertinya energi Lin Bai benar-benar habis. Kalau tidak, Lin Bai tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Ya, Lin Bai meskipun miliknya kekuatan tempur dan kecepatannya sangat kuat, saya tidak percaya kekuatan fisiknya dapat bersaing dengan War Eagle. Haha, jika War Eagle bersaing dengan kekuatan fisiknya, Lin Bai hanya mencari kematian. War Eagle adalah petarung nomor 1 di militer saat ini. Tubuh, dalam hal kekuatan fisik, cukup untuk menonjol di antara para pahlawan. Chen Gong menatap Lin Bai dengan mata khawatir. Kekuatan tubuh fisik memang tidak main-main, sulit bagi pejuang biasa untuk menahan serangan pukulan ke daging, apalagi War Eagle berspesialisasi dalam latihan fisik, sehingga kekuatan tubuh fisik benar-benar menakutkan.
Ketika Bai Huatian mendengar bahwa Lin Bai akan bersaing dengan War Eagle untuk mendapatkan kekuatan fisik, dia segera melihat ke arah Bai Xiao Xiao dan bertanya, "Xiao Xiao, apa yang terjadi? Kamu dan Lin Bai akrab satu sama lain. Mungkinkah itu Lin Bai tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, tetapi juga kecepatan yang menakutkan? Bahkan dengan kekuatan fisik, bisakah dia bangga dengan para pahlawan?" Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, meskipun Lin Bai dan aku saling kenal, saya hanya melihat ilmu pedang dan kekuatan tempurnya, yang memang sangat menakutkan. Lin Bai memberi saya kejutan hari ini. Saya tidak menyangka kecepatan gerakannya begitu cepat." Dalam ingatan Bai Xiao Xiao, Lin Bai memiliki kekuatan yang luar biasa. Ilmu pedang dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Bai Xiao Xiao tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan tubuh. Mengenai teknik pemurnian tubuh, Bai Xiao Xiao tidak pernah mengira bahwa Lin Bai telah melatih kekuatan fisik. Bab 284 Tinju yang menghancurkan dunia. Bai Huatian sedikit bingung saat mendengar jawaban Bai Xiao Xiao. Bahkan Bai Xiao Xiao tidak tahu bahwa Lin Bai memiliki pencapaian dalam kecepatan gerakan. Mungkinkah Lin Bai masih mengembangkan tubuh fisiknya dan memiliki kekuatan untuk menonjol dari yang lain? Bai Huatian sangat terkejut sehingga dia duduk di kursi naga, berpikir lama, dan berkata, "Ini bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Ayo, aku akan membiarkanmu memukul 3 kali terlebih dahulu." Lin Bai melihat di War Eagle dan tersenyum. Berkata, War Eagle menunggu dengan napas tertahan, diam-diam mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya. Mendengar bahwa Lin Bai akan bersaing dengan War Eagle dalam hal kekuatan fisik, Pangeran Qi tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada War Eagle, "War Eagle, serang dengan seluruh kekuatanmu, jangan menahan diri. Lebih baik bunuh dia dengan satu pukulan." "Ya, lebih baik bunuh dia," Pangeran Qi berkata dengan suara rendah. "Yakinlah, Yang Mulia, bawahan saya akan melakukan yang terbaik," jawab War Eagle dengan tenang. Kemudian, War Eagle menatap Lin Bai dengan sepasang mata dingin. Kekuatan melonjak dari otot-otot di sekujur tubuhnya, dan aura yang mendominasi menyapu seluruh tempat. Tinju yang mendominasi. Dominasi segala arah. Zhan Ying meraung, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Lin Bai. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan absolut untuk secara langsung menghancurkan dan mengalahkan Lin Bai. Itu adalah tinju tuan. Rangkaian seni bela diri ini adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat ke-7. Seni bela diri itulah yang diberi penghargaan oleh Elang Perang oleh Kerajaan Shenwu atas eksploitasi militernya yang luar biasa. Tinju tuan sangat ganas. Mempelajari satu gerakan saja sudah cukup. Dia sombong di antara semua pahlawan. Dengan kekuatan fisik Elang Perang, ditambah dengan seni bela diri tingkat bumi kelas 7, saya khawatir pukulan ini sudah cukup untuk membunuh seorang pejuang dengan level yang sama. Lin Bai, saya kira tidak mungkin berada di sini. Selamat dari satu pukulan. Banyak prajurit yang mengenali seni bela diri War Eagle dan berseru. "Ini Bafis." Bai Huatian tampak jelek saat melihat adegan ini. Kumpulan seni bela diri tingkat prefektur kelas 7 ini diberikan kepada Zhan Ying oleh Bai Huatian di depan pejabat sipil dan militer di aula pengadilan. Bagaimana Bai Huatian bisa membayangkan bahwa hanya dalam 1 tahun, tinju dominan War Eagle akan benar-benar berayun ke arah keluarga kerajaan. Hal ini membuat Bai Huatian merasa seperti sedang menamparkan wajahnya sendiri. Menderita kematian. Kekuatan tinju yang mendominasi memadat, dan aura yang tak terbatas dan mendominasi menyebar ke segala arah. Saat mata War Eagle berubah, niat membunuh yang luar biasa melanda dunia dan menekan Lin Bai. Angin kencang itu seperti pedang yang menakutkan, menghantam tubuh Lin Bai. Panggilan. Elang perang itu bergerak. Dia bergegas pergi dengan satu langkah, pukulan yang keras, kekuatan yang menakutkan, dan suara ledakan sonik yang keras seperti merobek kehampaan. Pukulan yang menakutkan dan luar biasa itu menyebabkan semua pendekar yang hadir menarik napas dalam-dalam. Gemuruh. Pukulan ini mengenai dada Lin Bai dengan kuat. Jika seorang prajurit biasa menerima pukulan War Eagle secara langsung, dia pasti akan ditinju hingga berkeping-keping. Tapi Lin Bai mengejutkan banyak orang. Pukulan ini mengenai dada Lin Bai, tapi tidak melukai Lin Bai sama sekali. Saya melihat cahaya keperakan mengembun di tubuh Lin Bai, melindungi Lin Bai seperti sepotong baju besi. Tidak mati. Dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Tidak hanya dia menerima pukulan itu, dia bahkan tidak menggoyangkan tubuhnya atau mundur selangkah. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah War Eagle tidak makan? Melihat Lin Bai menerima pukulan War Eagle secara langsung, banyak pangeran, raja, dan pejabat sipil dan militer berdiri dari tempat duduk mereka dengan ketakutan, berseru berulang kali. Bai Huatian dan Bai Xiao Xiao tampak ngeri. Chen Gong dan Zhang Lingdao,
Lu Yuan keduanya tampak ketakutan. Mata Luo Qixing, Wan Xia, dan Yi Han hampir melayang. Tubuh Lin Bai melonjak dengan kekuatan, menjatuhkan War Eagle mundur 5 atau 6 langkah. Dia menepuk dadanya dengan ekspresi santai dan berkata sambil tersenyum, masih ada 2 pukulan lagi. Ayo lanjutkan. War Eagle melihat Lin Bai begitu santai, lalu wajah acuh tak acuh juga penuh rasa tidak percaya. Ketika Pangeran Qi melihat adegan ini, dia diam-diam mengutuk dan berteriak kepada War Eagle, sudah kubilang jangan menahan diri, gunakan jurus terkuatmu untuk membunuh Lin Bai untukku. War Eagle dibunuh oleh Qi. Pangeran itu terkejut dengan kata-katanya dan mengangguk dalam diam. Jurus War Eagle barusan memang tidak menggunakan kekuatan penuh. Zhan Ying berpikir pukulan barusan sudah cukup untuk membunuh Lin Bai, tapi dia tidak menyangka Lin Bai benar-benar bisa melawan. Tuan Tinju, Tuan mengangkat kuali. War Eagle dibuat marah oleh Lin Bai dan meraung dengan marah. Di tubuhnya, kuali berkaki 3 yang menjulang tinggi terkondensasi, memancarkan aura mendominasi dan kekuatan besar. Ah! War Eagle meraung marah, bergegas mendekat, dan meninju dada Lin Bai dengan keras. Bang! Pukulan ini mengenai dada Lin Bai, dan kekuatan yang kuat menyebar, menghancurkan seluruh tanah dalam jarak 50 meter di sekitar Lin Bai. Tapi tubuh Lin Bai berdiri kokoh seperti gunung, tanpa bergerak sama sekali. Kamu masih memiliki 1 pukulan lagi, gunakan gerakan terkuatmu. Lin Bai memukul elang perang itu lagi dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatan fisikmu bisa begitu luar biasa? War Eagle memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Karena kamu ingin aku menggunakan dukungan terkuatku, izinkan aku memberitahumu, kamu mungkin mati dengan pukulanku ini. Pukulan ini adalah jurus terkuatku. Pukulan ini, aku hanya menggunakan 3 kali. Pertama kali, ketika saya berada di alam Tianwu tingkat kedua, saya menggunakannya untuk membunuh lawan saya dengan 1 pukulan. Kedua kalinya, di medan perang, saya membunuh lebih dari 20 orang dengan level yang sama dengan 1 pukulan. Ketiga kalinya, ketika saya berada di alam Tianwu tingkat ketiga, saya melukai para seorang master di alam Tianwu tingkat keempat dengan 1 pukulan. Dan Anda adalah orang yang cukup beruntung untuk melihat ini bergerak untuk keempat kalinya. Langkah ini disebut dominasi dunia. Aura War Eagle melonjak dengan liar, wajahnya dipenuhi keganasan dan wajahnya garang. Aura yang luas dan tak terbatas menyebar, dan kekuatan di tubuhnya membuat Lin Bai merasa sedikit berdebar. Di antara tinju dominasi, gerakan paling kuat mendominasi dunia. Kalahkan aku. War Eagle meraung marah, terbang menjauh, dan menjatuhkan pukulan yang seolah-olah menghancurkan langit. Terjadi keributan. Pukulan ini mengenai tubuh Lin Bai dan segera menghancurkan sebagian besar arena kompetisi. Retakan di tanah menyebar ke seluruh arena kompetisi seperti jaring laba-laba. Asap dan debu memenuhi langit dan tidak turun dalam waktu lama. Apakah Lin Bai menolak? Banyak orang bertanya. Karena asap dan debu berterbangan di langit, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam asap dan debu tersebut dengan mata telanjang. Bai Huatian berdiri, mengangkat tangannya dan menghilangkan asap dan debu di langit, memperlihatkan pemandangan di panggung kompetisi. Di panggung pertarungan pertama, semua orang melihat War Eagle, yang memandang Lin Bai di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Semua orang melihat ke arah Lin Bai lagi. Lin Bai mundur setengah langkah, dengan bekas darah dan seringai menggantung di sudut mulutnya. Apa? Pukulan terkuat War Eagle, yang dapat melukai Lin Bai secara serius di alam Tianwu tingkat keempat, bisakah itu hanya membuat Lin Bai mundur setengah langkah? Sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka Lin Bai akan menjadi seperti itu. Lebih dari sekadar kecakapan tempurnya tidak hanya menakjubkan, kecepatan dan ilmu pedangnya sangat tinggi, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pemurnian tubuh. Seru para pangeran, raja, dan menteri. 3 pukulanmu sudah berakhir. Selanjutnya, kamu harus menerima 3 pukulanku. Lin Bai mengangkat kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir. Pukulan terakhir dari War Eagle memang membuat jantung Lin Bai berdebar-debar, namun Lin Bai masih memiliki keyakinan mutlak pada tubuh tempur perak itu. Benar saja, tubuh pertarungan perak tidak mengecewakan Lin Bai. Meski dominasi War Eagle di dunia begitu menakutkan, namun pertarungan perak masih terus berlanjut. Lin Bai akan mengambil tindakan selanjutnya. Banyak orang yang menantikannya. War Eagle menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan aku harus bertarung secara adil. Meskipun kamu kuat secara fisik, aku juga tidak lemah. Setelah 3 pukulan, kamu juga tidak bisa dikalahkan. Itu belum tentu benar. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak ingin berkelahi denganku karena kamu tidak punya banyak energi yang tersisa di tubuhmu. Nah,
Karena kamu ingin melakukan hal yang tidak berarti seperti itu, maka aku akan memukulmu 3 kali. War Eagle menggelengkan kepalanya dan dikatakan. War Eagle juga sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kekuatan fisik Lin Bai, dia tetap yakin bahwa Lin Bai tidak bisa mengalahkan kekuatan fisiknya. Haha, beri aku 3 pukulan. War Eagle, tawaran 3 pukulanku hanyalah kesempatan yang kuberikan padamu, karena aku tahu kamu tidak bisa mengalahkanku dengan 1 pukulan. Beri kamu 3 pukulan, biarkan kamu coba jika kamu bisa mengalahkanku, tapi sayangnya kamu tidak bisa melakukannya. Dan jika aku ingin mengalahkanmu, sebenarnya aku hanya perlu menggunakan 1 pukulan. Lin Bai mencibir. Bergeraklah. Lin Bai menggerakkan langkahnya, membawa kekuatan yang tak terhentikan yang mengejutkan segala arah dan membanjiri gunung dan sungai. Saat sebuah pukulan mendarat, itu seperti sambaran petir yang menembus langit, atau meteor yang menghantam tanah. Momentumnya sangat besar dan momentumnya sangat besar. Ledakan. Sebelum pukulannya mendarat, terdengar suara gemuruh seperti kilat dan guntur di udara. Kekosongan menderu, langit dan bumi bergejolak. Ketika para pangeran, raja, dan pejabat melihat pukulan Lin Bai, mereka semua tanpa sadar mundur 1 atau 2 langkah, wajah mereka penuh ketakutan, mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa bahkan mengucapkan sepatah kata pun. Bai Huatian dan Bai Xiao Xiao sangat terkejut hingga mata mereka menjadi lurus, dan mereka memandang Lin Bai dengan tercengang. Di saat yang sama, Yi Han, Wan Xia, dan Luo Qixing semuanya tampak ketakutan. Tak seorang pun di antara penonton yang menyangka bahwa Lin Bai tidak hanya sangat mahir dalam ilmu pedang, dengan kekuatan tempur yang eksplosif dan kecepatan yang luar biasa, tetapi juga kekuatan fisiknya begitu kuat. Pukulan ini sangat menghancurkan. Pukul dada War Eagle dengan keras. Sebuah kekuatan kekerasan menyerbu ke dalam tubuh War Eagle, dan dia dapat dengan jelas mendengar semua tulang di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan pukulan ini. Suara patah tulang terus bergema di telinga War Eagle. Kekuatan pukulan ini membuat elang perang membuka mulutnya dengan paksa, dan darah di tubuhnya mengalir dari tenggorokannya ke mulutnya seperti pegas, dan muncrat dengan liar. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Dengan 1 pukulan, tubuh War Eagle langsung terlempar dari platform kompetisi oleh pukulan Lin Bai, dan menghantam dinding batu istana Chaoyang, membuat lubang besar keluar dari dinding batu dan terbang keluar. Dengan pukulan ini, Lin Bai benar-benar menghempaskan elang perang itu dari istana Chaoyang. Melihat pemandangan ini, seluruh penonton ketakutan. Bab 285, Kehabisan Energi. Semua orang melihat lubang besar di dinding batu istana Chaoyang yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tempat berubah menjadi batu dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mengingat apa yang dikatakan Lin Bai kepada War Eagle sebelumnya, perjanjian 3 pukulan antara saya dan Anda sebenarnya untuk melihat apakah Anda bisa mengalahkan Anda dalam 3 pukulan, tapi sayangnya Anda tidak bisa. Dan saya akan mengalahkan Anda. Faktanya, hanya perlu 1 pukulan. Ketika Lin Bai pertama kali mengatakan ini, semua pangeran, raja, menteri, dan pengusaha kaya semuanya menunjukkan penghinaan dan ejekan kepada Lin Bai, berpikir bahwa Lin Bai sedang membual. Tetapi baru pada saat inilah mereka mengetahui bahwa Lin Bai benar-benar mampu melakukannya. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menentang surga. Bai Huatian sangat terkejut dan berkata dengan mata ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesap anggur untuk menenangkan keterkejutannya. Saudaraku, Zhan Feng melihat elang perang ditinju dan diterbangkan keluar dari istana Chaoyang. Dia segera sadar, berteriak, dan berlari keluar dari istana Chaoyang. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Pangeran Qi dengan elang perang yang sekarat dalam pelukannya. Zhan Feng memeriksa bahwa tulang-tulang War Eagle telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan, dan nafasnya lemah, yang membuat Zhan Feng marah. Zhan Feng dan Zhan Ying bukanlah saudara kandung, tapi ketika mereka masih muda, mereka adalah pengemis. Mereka ditemukan oleh Pangeran Qi, yang mengira mereka memiliki bakat seni bela diri yang baik. Pengemis yang rendah hati ini kini telah menjadi kaki tangan pangeran yang paling kejam dan tidak manusiawi. Qi. Zhan Feng menyaksikan War Eagle pingsan, matanya merah darah, seperti binatang buas yang marah. Pangeran Qi berkata dengan dingin, baru saja Lin Bai berkompetisi dengan War Eagle dalam hal kekuatan fisik. Jelas sekali bahwa energi di tubuhnya hampir habis. Zhan Feng, silakan dan bawakan kepala Lin Bai kembali kepadaku. Berikan War Eagle ke War Eagle. Dokter kerajaan, mereka secara alami akan merawat War Eagle. Perintah Pangeran Qi. Karena kompetisi ini diadakan di Kerajaan Shenwu, maka keluarga kerajaan Shenwu mempunyai tanggung jawab untuk mentraktir semua pejuang yang datang untuk mengikuti kompetisi tersebut.
Tapi pengobatan di sini hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka, jika mati mereka tidak peduli. Bawahan ini pasti akan memenuhi misinya. Zhan Feng menyerahkan elang perang kepada dokter kekaisaran dan berkata dengan wajah dingin. Sekarang, Chen Gong berteriak dengan penuh semangat, Li Bai, kembalilah. Kamu pasti lelah setelah memainkan 3 pertandingan. Kembalilah dan istirahat dulu. Lin Bai melirik ke arah perkemahan rumah Pangeran Qi dan bersiap untuk berjalan kembali ke Sekte Lingjian. Tempat duduk. Berhenti. Kamu menyakiti seseorang dan kamu hanya ingin pergi. Zhan Feng berteriak dengan marah. Gemuruh. Zhan Feng dengan cepat bergegas ke panggung kompetisi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya tajam, dan dia bergegas menuju Lin Bai dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia memukul dengan pukulan di tangannya, menghancurkan kekosongan. Kekuatan alam Tianwu tingkat ketiga menjadi hidup, dan kemudian bau kematian yang mengerikan memenuhi punggung Lin Bai. Lin Bai melihat ke samping, matanya tajam, pedang Qingge terangkat dari tubuhnya, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menebas. Bang! Terjadilah pukulan satu sama lain di antara keduanya. Meski pukulan Zhan Feng gagal mengalahkan Lin Bai, namun juga mencegah Lin Bai meninggalkan ring kompetisi. Ups! Ketika Chen Gong melihat adegan ini, dia langsung merasa cemas, dia dihentikan oleh Zhan Feng. Jika Lin Bai masih ingin meninggalkan arena kompetisi sekarang, saya khawatir itu tidak akan semudah itu lagi. Kata Chen Gong cemas. Itu adalah Zhan Feng yang mengambil tindakan. Yang disebut jenderal pertama di bawah Pangeran Qi benar-benar kuat. Dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia mengambil tindakan. Yang paling penting adalah Lin Bai sudah bertarung 3 kali, dan energi di tubuhnya sangat terkuras. Ah! Sekarang kita menghadapi pertempuran, mungkin tidak mudah untuk menang. Para pangeran, raja, dan menteri semuanya bergumam dengan suara rendah. Dalam pandangan mereka, situasi Lin Bai saat ini tidak optimis. Tepat pada waktunya, kamu di sini, berikan aku token poin War Eagle. Lin Bai mengarahkan pedangnya, teringat bahwa dia baru saja mengalahkan War Eagle, tetapi tidak mengambil token poin War Eagle, dan segera memintanya dari Zhan Feng. Zhan Feng mengeluarkan token poin War Eagle dari belakang, lalu mengeluarkan token poinnya sendiri. Kedua token itu ditumpuk dan dimasukkan ke dalam pelukannya. Token poin saya dan token poin saudara saya ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak akan mendapatkannya. Kata Zhan Feng dingin. Jangan paksa aku. Lin Bai berkata dengan dingin. Huff, aku tidak memaksamu, tapi kamu tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Aku akan mengalahkanmu, menangkapmu, dan menghancurkan tulangmu sedikit demi sedikit. Apakah kamu kenal? Seorang pejuang bernama Su Lai Feng. Hehe adalah juga seorang murid dari Sekte Lingjian. Selama kompetisi akhir tahun-tahun lalu, saya mematahkan semua tendonnya, menghancurkan dantiannya, menggali jantungnya, dan melepaskannya lagi, tetapi saya membiarkannya bernapas seperti kita hidup di dunia ini seperti seekor anjing. Kamu juga seorang pejuang dari Sekte Lingjian. Kamu pasti mengenal Su Lai Feng. Kata Zhan Feng sambil tersenyum dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama Su Lai Feng. Oleh karena itu, Lin Bai kembali menatap Chen Gong. Melihat pernyataan ini, dia melihat mata Chen Gong marah dan merah darah, dan dia hampir mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang kejam di tubuhnya, dia berharap dia bisa bergegas maju dan memotong 5 prajurit menjadi mayat sekarang. Melihat penampilan penatua Chen Gong, apa yang dikatakan Zhan Feng adalah benar. Tahun lalu, seorang senior bernama Su Lai Feng dilumpuhkan oleh Zhan Feng. Lin Bai berbalik dan berkata dengan tenang. Dan kamu akan segera mengalami nasib yang sama seperti murid Su Lai Feng. Zhan Feng tersenyum dingin. Kalau begitu datang dan coba. Kata Lin Bai ringan. Ini konyol. Apakah kamu masih berpikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Berapa banyak Zenki yang masih ada di tubuhmu cukup untuk kamu melakukan keterampilan pedang? Bisakah Zenki di tubuhmu memungkinkan kamu melakukan 3 keterampilan pedang? Zhan Feng. Mencibir ngomong-ngomong, sepertinya Lin Bai telah menyadari bahwa tidak banyak energi sejati yang tersisa di tubuhnya. Meskipun tidak banyak energi sejati di dalam tubuh, itu masih cukup untuk membunuhmu, kata Lin Bai dengan tenang. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihatnya baik-baik. Zhan Feng mencibir, bergegas, meninju bagian atas kepala Lin Bai. Teknik pedang Jing Feng. Angin bertiup. Lin Bai menyerang dengan pedang backhand dan menghadapi serangan itu. Pedang Lin Bai begitu ganas hingga bertabrakan dengan Zhan Feng, namun gagal mengalahkan Zhan Feng, ia hanya memaksa Zhan Feng mundur. Saya menilai energi Anda saat ini hanya sekuat 3 pedang. Ini adalah pedang pertama. Zhan Feng terpaksa mundur oleh Lin Bai, mencibir, dan kemudian menukik ke depan lagi. Feng Ji.
Wajah Lin Bai tenang, matanya jahat, dan dia menyerang ke depan dengan pedangnya lagi. Ini pedang kedua. Setelah Zhan Feng menghindarinya, dia mencibir lagi. Wajah Lin Bai tampak sangat jelek. Ups, Zen Qi Lin Bai tidak bisa mengimbangi. Metode Pangeran Qi terlalu tercela. Dia telah menyeret Zen Qi Lin Bai ke ambang kelelahan. Ya, sekarang Lin Bai tidak bisa mengimbanginya. Dia punya bumi menghancurkan kekuatan bertarung, tapi aku khawatir dia tidak memiliki cukup Zen Qi untuk ditampilkan. Dua pedang yang digunakan Lin Bai barusan jauh lebih kuat daripada ilmu pedang yang digunakan untuk mengalahkan Xiao Jian dan Qi Rui. Banyak pangeran dan raja-raja berkumpul, menggelengkan kepalanya. Hahaha. Zhan Feng tertawa liar dan bergegas maju lagi. Lin Bai tetap tidak bergerak sebelum menebas pedangnya lagi. Zhan Feng mengelak dan tertawa liar, setelah melewati 3 pedang, apakah kamu masih memiliki energi di tubuhmu untuk menggunakan keterampilan pedangmu? Lin Bai tampak dingin dan diam sebagai tanggapan. Sepertinya itu adalah persetujuan. Chen Gong memandang Lin Bai dengan cemas. Dia juga tahu bahwa Lin Bai telah bertempur beberapa kali berturut-turut, dan energi di tubuhnya pasti sudah sangat terkuras. Sekarang dia diserang oleh prajurit berbakat di ketentaraan, Lin Bai bahkan lebih buruk lagi. Saya kira energi sejati Lin Bai benar-benar habis. Menghadapi serangan dari depan, dia bahkan tidak berani menggunakan keterampilan tubuhnya. Banyak pangeran dan raja melihat Lin Bai berdiri di sana dan melakukan pertempuran dengan paksa. 3 gerakan Feng. Ketika Zhan Feng melihat keheningan Lin Bai, dia segera tersenyum di dalam hatinya dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak punya banyak energi yang tersisa, jadi lihat saja aku melukaimu sampai mati. Semangat bela diri. Serigala Setan Jiwa Hitam. Bab 286 ini disebut retribusi. Zhan Feng sepertinya yakin energi Lin Bai hampir habis, dan dia tertawa liar. Semangat bela diri. Serigala Iblis Jiwa Hitam. Serigala Iblis Jiwa Hitam adalah jiwa bela diri Zhan Feng, tingkat Suan kelas 9, pandai bertarung. Metode rahasia. Serigala Iblis menelan matahari. Zhan Feng mengungkapkan semangat bela dirinya dan segera meluncurkan jurus terkuatnya. Teknik rahasia semangat bela diri dilepaskan, dan semburan asap hitam muncul dari tubuh Zhan Feng dan menyapu seluruh panggung kompetisi. Asap hitam langsung menyelimuti arena kompetisi, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat apa yang terjadi di dalam asap hitam tersebut dengan mata telanjang. Dan Lin Bai berdiri di tengah asap hitam, wajahnya muram, pedang Qingge di tangannya sedikit gemetar, semangat juangnya masih membubung ke langit. Aduh! Tiba-tiba terdengar lolongan aneh, dan tiba-tiba di depan Lin Bai, ada serigala iblis dengan bulu hitam dan kulit hitam dan mata merah darah. Ia terbang ke arahnya melalui udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan berbicara kepada dia dalam satu suap. Kepala Lin Bai hampir tergigit. Asap hitam adalah serigala, dan Lin Bai adalah matahari. Serigala iblis menelan matahari, dan Lin Bai adalah matahari yang ingin ditelan serigala iblis. Kekuatan mengerikan memenuhi mulut serigala iblis di depannya, dan mata merah darahnya bersinar dengan tatapan dingin. Haha, apakah ini seranganmu yang paling kuat? Lin Bai sedikit mencibir saat dia melihat serangan serigala iblis. Hei, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kekuatan untuk pulih dari pukulan ini? Apakah kamu memiliki cukup energi di tubuhmu untuk melawan? Zhan Feng berkata sambil mencibir. Tunggu saja, apapun yang terjadi di dalam asap hitam ini tidak bisa dilihat oleh dunia luar. Setelah aku menundukkanmu dan menghancurkanmu berkeping-keping hingga kamu tidak sadarkan diri, perlahan-lahan aku akan menyeretmu keluar dan melemparkanmu pedang spiritual tersebut. Dari sekte tersebut, aku benar-benar tidak sabar untuk bertemu denganmu, sesepuh dari sekte pedang roh, dan melihat matamu yang tertegun seperti anjing mati. Hahaha. Suara Zhan Feng bergema di dalam asap hitam. Aku cukup percaya diri. Tapi aku adalah orang yang berspesialisasi dalam semua jenis kepercayaan diri. Sudah kubilang, meski energi di tubuhku tidak banyak, itu cukup untuk membunuhmu. Mata Lin Bai berkilat tajam. Dengan warna pedas, energi sebenarnya di dantian dan kekuatan pusaran roh emas meledak secara bersamaan di dalam tubuh, menyebabkan angin kencang dari energi sejati naik ke atas tubuh Lin Bai. Kekuatan kekerasan menyebar ke dalam asap hitam dalam sekejap. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih memiliki begitu banyak Qi? Zhan Feng merasakan kekuatan Qi yang memancar dari tubuh Lin Bai, dan sangat ketakutan hingga dia tergagap. Lin Bai tersenyum misterius dan tidak menjawab, sebaliknya, pedang Qingge terangkat, dan energi pedang keluar, mengambil inisiatif untuk menyerang serigala iblis di depannya. Bunuh dia dengan pedang yang ganas. Lin Bai memiliki dantian Qi dan pusaran air roh emas di tubuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Lin Bai sering menggunakan teknik pedang yang begitu kuat, dia hanya menghabiskan 2/3 energi sejati dantiannya, menyisakan sepertiganya.
Sedangkan untuk Golden Spirit Spiral, Lin Bai belum mulai menggunakannya. Jumlah Zenki di pusaran roh emas 10 kali lebih banyak daripada Zenki di dantian Lin Bai. Belum lagi mengalahkan Zhan Feng bukanlah masalah, bahkan jika dia menemani semua jenius dari Istana Chaoyang bertarung selama 3 hari 3 malam, energi Lin Bai masih bisa mengimbangi. Tapi melihat para jenius dari generasi yang sama di Istana Chaoyang, siapa yang bisa bertarung dengan Lin Bai selama 3 hari 3 malam? Bukan siapa-siapa. Orang-orang ini bukanlah musuh Lin Bai. Teknik pedang mengejutkan. Badai mengejutkan. Sebuah pedang menebas dengan marah, mengenai serigala iblis. Aduh! Jeritan melengking datang dari serigala iblis, dan dia mundur terus-menerus. Sialan! Karena kamu masih punya banyak energi, kenapa kamu harus bersaing dengan kakakku untuk mendapatkan kekuatan fisik? Kenapa kamu berpura-pura begitu lemah dan kelelahan? Zhan Feng meraung dengan marah. Kenapa? Ini sangat sederhana. Saya senang. Lin Bai tersenyum dingin, menyerang ke depan dengan pedangnya, dan bertarung sengit dengan serigala iblis. Dia dipukuli bola-balik oleh kekuatan bertarung Lin Bai yang kuat. Dan Zhan Feng mendengar perkataan Lin Bai, aku senang, yang langsung membuat Zhan Feng merasa malu, dia telah ditipu oleh Lin Bai. Aku akan bertarung denganmu. Teknik rahasia jiwa bela diri. Cakar serigala surgawi. Tiba-tiba pada saat ini, asap hitam yang memenuhi seluruh panggung kompetisi tiba-tiba bergulung. Dengan cepat berkumpul menuju tubuh Zhan Feng. Cakar serigala besar terulur dari tangan Zhan Feng. Cakar serigala ini membawa aura kematian dan kehancuran yang mengerikan. Mati! Zhan Feng meraung marah dan menepuk telapak tangannya. Saat telapak tangan jatuh, cakar besar Sirius menamparkan dengan marah. Di cakar Sirius, Lin Bai merasakan ancaman kematian, dia berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa dingin mengalir dari telapak kakinya ke dahinya. Kekuatan supernatural, pedang yang lembut. Mata Lin Bai berubah karena terkejut. Di bawah gerakan yang begitu kuat, Lin Bai tidak bisa melewatkan apapun. Dia menggunakan gerakan paling kuat di tangannya dan bergegas pergi dengan pedang yang sedingin itu. Seperti es. Kyushu. Puff. Dengan pedang yang lembut, dia membunuh di udara. Cahaya pedang itu tajam dan merobek cakar Sirius Zhan Feng lurus ke bawah. Cahaya pedang itu menyala dan mengenai pergelangan tangan, pergelangan kaki, tenggorokan Zhan Feng, dan di mana-mana di dantian, bekas pedang tertinggal. Zhan Feng menyemburkan darah dari mulutnya dan terbang mundur, mendarat di depan Pangeran Qi. Pangeran Qi tampak ngeri, ketika dia melihat Zhan Feng berlumuran darah dan melihat 5 bekas pedang di tubuhnya, matanya marah. Tanpa diduga, Zhan Feng tidak bisa mengalahkan Lin Bai bahkan dengan cakar serigala surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Bai sudah kelelahan? Bagaimana dia masih bisa bertarung sekuat itu? Kekuatan. Nima, ternyata Lin Bai hanya berpura-pura. Bagaimana dia bisa terlihat seperti telah menghabiskan energi aslinya? Banyak pangeran, raja, dan menteri yang melihat Lin Bai dipenuhi semangat juang dan tubuhnya penuh dengan energi sejati. Ini terlihat jelas. Dia adalah seorang pejuang yang penuh energi, seorang pejuang yang tidak ingin kehabisan energi sama sekali. Kamu menghancurkan tanganku dan dantian. Zhan Feng jatuh ke tanah. Lukanya tidak seserius luka War Eagle, dan dia masih bisa berbicara. Tapi Zhan Feng menyadari bahwa energi sebenarnya di tubuhnya menghilang dengan cepat, kehilangan seluruh kekuatannya, dan berteriak kaget. Zhan Feng, kamu hancurkan saudara sekteku Su Lai Feng. Hari ini aku akan memotong anggota tubuhmu dan menghancurkan dantianmu. Kami akan melunasi hutang darah antara kamu dan Su Lai Feng dari Sekte Pedang Roh. Berhutang. Pedang roh. Tidak ada apa-apa. Lin Bai memandang Zhan Feng dan berkata dengan tenang. Segera, Lin Bai berjalan mendekat dan mengeluarkan 2 titik token dari lengan Zhan Feng. Selamat tinggal. Hiduplah dengan baik. Lin Bai terkekeh, memegang token poin dan berjalan kembali. Aku lumpuh, aku lumpuh, aku lumpuh. Zhan Feng tidak bisa menerima kenyataan ini, begitu dia lumpuh, bukankah dia harus kembali ke masa kecilnya dan menjadi pengemis? Siapa yang bisa diintimidasi oleh orang lain? Tidak. Lin Bai, aku akan membunuhmu. Zhan Feng menjadi marah dan bergegas menuju Lin Bai dengan marah. Lin Bai berbalik, melihat dengan keras, dan memukul perut Zhan Feng. Kekuatan berat tersebut langsung menendang Zhan Feng menjauh dan menghantam dinding batu istana Chaoyang. Ketika Anda menggulingkan saudara sekte saya Su Lai Feng tahun lalu, Anda akan berpikir bahwa suatu hari Anda juga akan digulingkan. Ini disebut pembalasan. Lin Bai berkata dengan dingin. Bab 287 Jika Anda, Pangeran Qi, masih memiliki orang jenius untuk menantang Anda, saya, Sekte Lingjian, akan menerima semuanya. Lin Bai tidak memiliki toleransi terhadap Zhan Feng. Faktanya, Zhan Feng tidak hanya melumpuhkan Su Lai Feng, tetapi juga banyak prajurit Sekte Pedang Roh.
Tahun lalu, Zhan Feng mewakili istana Pangeran Qi untuk pertama kalinya di festival akhir tahun. Untuk tampil di depan Pangeran Qi dan mendapatkan kebahagiaan Pangeran Qi, dia bertindak sangat kejam di perjamuan kenegaraan dan dengan tegas menghancurkan 3 sekte pedang roh. Murid, dan Su Laifeng adalah salah satunya. Semakin kejam Zhan Feng, semakin dia dihargai oleh Pangeran Qi. Setelah upacara akhir tahun, Pangeran Qi mempromosikan Zhan Feng ke pangkat Kapten Tentara Keluarga Qi, memimpin 100.000 tentara. Hal ini membuat Zhan Feng merasakan manisnya, jadi tahun ini, dia ingin melakukan hal yang sama, dan karena Sekte Lingjian telah menyinggung Pangeran Qi tahun ini, Pangeran Qi dipenuhi dengan kebencian. Zhan Feng merasa kesempatannya untuk menjadi jenderal telah tiba, selama dia membunuh Lin Bai, mengalahkan Lin Bai dan kembali ke istana Pangeran Qi, dia bisa dipromosikan dari kapten menjadi jenderal. Sayangnya, Lin Bai menghancurkan semua mimpinya. Bukan saja dia tidak menghancurkan Lin Bai di Zhan Feng, dia sebenarnya juga dihancurkan oleh Lin Bai. Setelah melepas token poin, Lin Bai melompat ke kursi Sekte Pedang Roh dan duduk dengan tenang. Jalankan teknik 5 elemen hebat dan mulailah memulihkan energi yang dikonsumsi dalam tubuh Anda. Ketika semua orang melihat Lin Bai kembali ke tempat duduknya, mata mereka menunjukkan ketakutan. Setelah pertempuran ini, Lin Bai menjadi terkenal di kerajaan Shenwu. Ya, saya memperkirakan nama Lin Bai akan tersebar ke seluruh kerajaan Shenwu bahkan sebelum fajar besok. Di istana Chaoyang, dia melampaui semua jenius militer. Cukup untuk membuat kerajaan Shenwu bangga. Para menteri dan seluruh pangeran dan raja berkata serempak. Di antara para pangeran dan raja, dan di militer, istana Pangeran Qi telah mengembangkan orang-orang paling jenius, seperti Zhan Feng, Zhan Ying, Wang Fang, Xiao Jian, Dell. Setelah beberapa orang ini, Chu Jiangliu memimpin. Lin Bai mengalahkan Xiao Jian, Wang Fang, Zhan Ying, Zhan Feng, dan Qi Rui. Tentu saja, Chu Jiangliu tidak akan sebodoh itu untuk melompat mencari pelecehan. Jadi sekarang rekor Lin Bai bisa dikatakan menghancurkan militer. Pangeran Qi sedang duduk di kursi dengan wajah dingin, tidak berkata apa-apa dan tidak minum seteguk anggur pun. Dia begitu murung hingga seperti bongkahan es berumur 10.000 tahun. Orang yang duduk di sebelahnya bisa merasakan udara dingin yang keluar dari tubuh Pangeran Qi. Setelah sekian lama, Pangeran Qi pulih, berdiri dan berkata sambil tersenyum, hahaha, saya tidak menyangka bahwa Sekte Lingjian benar-benar kuat. Sungguh menggembirakan dan memberi selamat atas keluarnya prajurit berbakat seperti itu tahun ini. Ayo, saya ingin bersulang untuk Sekte Lingjian dengan segelas anggur. Kata Pangeran Qi sambil tersenyum dan bersulang. Ketika Chen Gong melihat Pangeran Qi seperti ini, dia langsung mencibir di dalam hatinya, dia memang pangeran heroik yang pernah mendominasi ibu kota kekaisaran dan memandang rendah keluarga kerajaan. Dia telah menyesuaikan mentalitasnya begitu cepat. Kepala dari keluarga Su juga terkekeh dan berkata, Pangeran Qi, sungguh menakjubkan. Para menteri dan semua pangeran dan raja menunjukkan ketakutan mereka yang mendalam terhadap Pangeran Qi. Orang ini hanyalah seekor rubah tua. Jika Lin Bai mengalahkan 5 jenderal jenius di bawah pangeran lain, salah satunya adalah putranya sendiri, dan jenius lainnya yang telah dilatih selama 20 tahun digulingkan. Diperkirakan istana ini sudah lama geram. Terima kasih banyak, Tuan Qi. Murid-muridku tidak tahu aturan dan memukul terlalu keras. Tolong, Tuan Qi, jangan salahkan junior ini yang tidak mengerti etika. Chen Gong mengambil gelas anggur, mengangkatnya itu di udara, dan meminum segelas anggur bersama Pangeran Qi. Kepala keluarga Su tersenyum sinis dan berkata, hei, aku khawatir Pangeran Qi meminjam segelas anggur ini untuk menelan giginya yang patah. Setelah Pangeran Qi selesai minum anggur, dia menyapu kursi Sekte Lingjian dan tersenyum. Berkata, saya melihat Sekte Lingjian memiliki 3 murid tahun ini. Lin Bai masih sangat kuat, jadi 2 lainnya pasti termasuk yang terbaik. Sekarang, Lin Bai telah bertarung dalam 5 pertandingan, dia harus mengambil istirahat. Aku ingin tahu apakah 2 jenius lainnya bisa naik ke panggung untuk bertempur. Pangeran Qi menyarankan sambil tersenyum. Mendesis. Mendengar ini, Chen Gong terlihat sedikit marah. Apakah ini rencana kadanganmu? Kepala keluarga Su memandang Pangeran Qi sambil mencibir, 2 lainnya, satu Lu Yuan, telah kehilangan lengannya dan dianggap setengah lumpuh, dan Zhang Lingdao, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 9, tidak mungkin dia bisa naik ke atas panggung. Pangeran Qi, dengan mengatakan ini, Anda mungkin telah mengangkat Sekte Lingjian ke tingkat yang tinggi. Anda ingin mengirim 2 murid lainnya ke tahap kompetisi dan biarkan mereka menjadi lumpuh. Lu Yuan dan Zhang Ling berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran Qi, bagaimana mungkin dia tidak mendengar makna tersembunyi di dalamnya? Maksud Pangeran Qi sangat jelas, dia telah melihat bahwa keadaan Zhang Lingdao dan Lu Yuan sangat berbeda dengan keadaan Lin Bai.
Membiarkan mereka berkuasa tidak lebih dari ingin mereka naik dan menjadi lumpuh, sehingga membuat mereka merasa tidak enak. Chen Gong tersenyum tipis dan berkata, "Haha, aku malu untuk mengatakan bahwa festival akhir tahun ini, selain Lin Bai, Sekte Lingjian tidak memiliki prajurit lain yang mampu. Dan Lu Yuan dan Zhang Lingdao hanya mengikuti. Saya baru saja datang ke ibu kota kekaisaran untuk melihat dunia." Chen Gong mengatakan ini dengan tenang, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dia memandang Pangeran Qi dengan dingin dan berkata, "Jika Pangeran Qi masih memiliki jenius militer di bawah komandonya dan ingin bertarung, Lin Bai akan mengambilnya. Lakukan saja." Lin Bai membuka matanya saat ini, memandang Pangeran Qi dan berkata, "Yang lebih tua benar, jika ada jenderal jenius di bawah Pangeran Qi yang ingin menantang Sekte Lingjian, saya, Lin Bai, akan mengambil semuanya." Mendengar jawaban tegas Lin Bai memberi kepastian pada Chen Gong. Wajah Chen Gong penuh kegembiraan setelah menerima kata-kata Lin Bai, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menantang Pangeran Qi. Jika tidak, bagaimana jika Chen Gong bertindak terlalu jauh? Bagaimana jika Lin Bai tidak siap untuk melanjutkan perang? Bagaimana jika Chen Gong menyinggung Pangeran Qi dan mengirimkan jenderal jenius lagi, tetapi Lin Bai belum siap? Kemudian Chen Gong akan mendorong Lin Bai ke dalam lubang api. Mendengar tekad Lin Bai membuat Chen Gong semakin percaya diri. "Pangeran Qi, jika Anda memiliki master umum di bawah komando Anda, mereka dapat datang dan bertarung. Saya, Sekte Lingjian, akan mengambil alih," kata Chen Gong dengan bangga. Dengan tampilan ini, Chen Gong mungkin tidak pernah bermimpi bisa berbicara begitu percaya diri kepada para pahlawan di Istana Chaoyang. Pada tahun-tahun sebelumnya, Sekte Lingjian akan duduk di kursi mereka dengan sedih, tidak berani menjawab perkataan siapapun. Tapi tahun ini, Chen Gong berdiri di kursi, memandang Pangeran Qi dengan arogan, dan berteriak keras, "Apakah Anda, Pangeran Qi, masih memiliki bakat untuk menantang Sekte Lingjian kami? Ambillah." Chen Gong sangat senang karena dia hampir mau tidak mau ingin mengaum. "Dingin. Itu sangat keren." Chen Gong berteriak dalam hatinya seperti ini. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Dari Lindbergh. Dari Lindbergh yang hampir tak terkalahkan. Lin Bai mengalahkan semua jenius militer dalam 5 pertempuran sengit, tidak hanya membuat namanya terkenal, tetapi juga memberi tempat bagi Sekte Lingjian di Istana Chaoyang, membuat Sekte Lingjian terkenal kembali. Setidaknya sekarang, Sekte Lingjian ada di Istana Chaoyang dan tidak lagi harus menundukkan kepala. Ketika Pangeran Qi mendengar teriakan Chen Gong, wajahnya muram, dia dengan marah menghancurkan gelas anggur perunggu di tangannya menjadi bola besi tua dan duduk di kursi dengan wajah muram. Tidak ada yang tersisa. Militer mengambil tindakan tanpa ampun. Pangeran Qi tahu betul bahwa yang paling berkuasa di bawah komandonya adalah Zhan Feng, Zhan Ying, Wang Fang, Xiao Jian dan putranya Qi Rui. Sekarang mereka semua telah dikalahkan oleh Lin Bai. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengalahkan Lin Bai dalam pertarungan roda, melainkan dikalahkan oleh Lin Bai. Bagi seorang prajurit dan keluarga kerajaan, ini sungguh memalukan dan terhina. Bab 288 Dendam dari 4 Sekte Besar. Pangeran Qi duduk dengan perasaan terhina. Chen Gong tersenyum bangga, melihat sekeliling, duduk dan mulai minum dengan gembira. Chen Gong menikmati momen ini dengan gembira. Di Istana Chaoyang, semua pangeran, raja, pahlawan, dan mata semua orang terfokus pada Sekte Pedang Rohnya. Tatapan ini penuh dengan rasa kagum, iri hati, dan ketakutan. Haha, selama 10 tahun terakhir, Sekte Lingjian telah diejek, dan dihina saat duduk di sini. Akhirnya tahun ini, kamu mulai menghormati kami, kata Chen Gong nyaring di dalam hatinya, dan menyesapnya. Alkohol yang kuat, minuman keras. Meskipun anggur di gelas itu kuat, namun tidak mampu mengalahkan kegembiraan di hati Chen Gong. Chen Gong memiringkan kepalanya dan menatap Lin Bai, yang sedang duduk bersila dalam meditasi dan mendapatkan kembali energinya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Itu benar. Itu rasa terima kasih. Chen Gong berterima kasih kepada Lin Bai karena mampu menghilangkan rasa malu Sekte Lingjian di taman berburu kerajaan hari ini. Berterima kasih kepada Lin Bai karena mampu membuat Sekte Lingjian terkenal di Istana Chaoyang dan memungkinkan Sekte Lingjian memperoleh keuntungan. Pengakuan dan rasa hormat lagi. Merasakan tatapan Chen Gong, Lin Bai membuka matanya dengan tenang, tersenyum pada Chen Gong, dan berkata dengan lembut, "Tetua, kamu tidak harus seperti ini. Sebagai pejuang dari Sekte Lingjian, saya secara alami harus membuat nama untuk itu Sekte Lingjian." Bagus, bagus, bagus. Oke, Lin Bai, tolong pulihkan energi sejati Anda. Selanjutnya adalah pertempuran sengit antara 4 sekte besar. Saya tidak akan mengganggu pemulihan energi sejati Anda. Chen Gong adalah begitu gembira hingga air mata hampir mengalir. Dia terus minum dan berpikir. Tutupi air matamu.
Lin Bai mengangguk, menutup matanya, menutup keenam indranya, dan memulihkan energinya dengan serius. Jenderal jenius berakhir, dan mata semua orang tertuju pada kursi 4 sekte utama. Murong Qi tersenyum tipis dan melihat ke arah istana Liehuo dan sekte Wu Feng. Sekarang kita telah selesai mengalahkan para jenius dari sekte umum, sekarang saatnya 4 sekte utama kita naik panggung. Semuanya, siapa di antara kalian akan pergi dulu? Kata Murong Qi sambil tersenyum. Sesepuh pendamping dari Istana Api Agni berkata sambil tersenyum, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, para prajurit dari Istana Changhai Yuntai akan mulai. Namun, tahun ini Istana Changhai Yuntai sepertinya tidak optimis. Biarkan aku, prajurit dari Istana Api Agni, mulai duluan. Benar, Murong Qi mengangguk sedikit. Tetua Istana Api Agni menoleh ke belakang dan berkata di antara para prajurit dari Istana Api Agni di belakangnya, Wang Lai, pergilah dulu. Tantang para prajurit dari Sekte Lingjian. Ingatlah untuk tidak menahan diri. Semakin kejam semakin baik. Tetua, tolong. Jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan para prajurit dari Sekte Lingjian minum yang enak. Wang Lai mencibir, melompat, dan mendarat di panggung kompetisi. Wang Lai, yang tingkat budidayanya berada di alam Tianwu tingkat kedua, bahkan tidak dianggap jenius di Fierce Fire Palace. Tetapi karena ayahnya adalah tetua berstatus sangat tinggi di Istana Api, dia menerima sumber daya pelatihan yang jauh lebih banyak daripada prajurit lainnya, sehingga tingkat kultivasinya menembus ke Tianwu pada usia 20. Alam kedua. Jika sumber daya ini diberikan kepada para jenius lainnya, diperkirakan para jenius tersebut sudah berada di alam Tianwu tingkat 5. Wang Lai hanya berada di alam Tianwu tingkat kedua, jadi bakatnya jelas terlalu rendah. Wang Lai naik ke atas panggung dan melihat ke arah Sekte Lingjian dengan wajah dingin. Zhang Lingdao dari Sekte Lingjian, bisakah kamu datang dan bertarung? Wang Lai memandang Zhang Lingdao dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Zhang Lingdao tiba-tiba dipanggil oleh Wang Lai, wajahnya penuh kepanikan, dan dia berkata dengan heran, saya. Wang Lai mencibir, omong kosong, siapa kamu? Lalu Lu Yuan, meskipun tingkat kultivasinya bagus, dia adalah sekarang menjadi orang yang setengah terbuang, ada apa? Apakah ini menyenangkan? Dan Lin Bai masih memulihkan energi aslinya. Saya tidak ingin menang tanpa bertarung. Di Sekte Lingjian, Anda adalah satu-satunya yang masih di masa jayanya. Apa? Apakah Sekte Lingjian Anda menerima tantangan itu? Apakah Anda bahkan tidak memiliki keberanian? Wang Lai tertawa sinis, jika tidak, kembalilah dan minum susu, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Desis. Mendengar perkataan tajam Wang Lai, seluruh pangeran, raja, dan menteri berseru satu per satu. Sudah dimulai. Setelah mengalahkan para jenius umum, langkah selanjutnya adalah dendam antara 4 sekte besar. Haha, setiap tahun Istana Api dan Istana Changhai Yuntai harus bertarung melawan Sekte Lingjian, dan tahun ini adalah sama. Banyak orang berkata enteng. Pangeran Qi berdiri pada saat ini dan tertawa keras, ya, Penatua Chen Gong, bukankah kata-kata kepahlawananmu diperhitungkan? Mengapa? Sekte Lingjian bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Pangeran Qi mencibir. Itu benar. Apakah Sekte Lingjian mencoba untuk memaksa sekte tersebut? Terima tantangannya. Prajurit harus menerima tantangannya. Terlepas dari apakah Anda bisa menang atau tidak, jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan tersebut, Sekte Lingjian harus dibubarkan. Ayo kita lakukan. Pangeran Qi berdiri dan berkata, dan segera, para pangeran dan menteri yang merupakan pengikut istana Pangeran Qi juga setuju. Untuk sementara waktu, Sekte Lingjian sekali lagi didorong ke garis depan. Bai Huatian dan Bai Xiao Xiao memiliki wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Inilah dendam antara 4 sekte besar, sama seperti 4 sekte besar tidak akan dengan mudah mencampuri perebutan hegemoni keluarga kerajaan, demikian pula keluarga kekaisaran tidak akan dengan mudah ikut campur dalam perselisihan 4 sekte besar. Chen Gong berkata dengan muram, semuanya, apa yang baru saja saya katakan sudah sangat jelas. Zhang Lingdao dan Lu Yuan baru saja datang bersama saya untuk melihat dunia. Mereka tidak. Elder, berhenti bicara. Saya menerima tantangannya. Zhang Lingdao berkata dengan tenang ketika dia mendengar Chen Gong ingin memaafkannya. Chen Gong memandang Zhang Lingdao dengan heran dan berkata, Zhang Lingdao, ini bukan lelucon. Wang Lai adalah seorang pejuang di alam Tianwu tingkat kedua. Anda hanya berada di alam bela diri bumi tingkat ke-9. Bagaimana bisa kamu menjadi lawannya? Kamu tahu kamu berada di alam Tianwu tingkat kedua. Apa hasil dari mengikuti tahap kompetisi ini? Lu Yuan juga berkata dengan cemas, saudara junior Zhang Lingdao, jangan impulsif. Zhang Lingdao berkata dengan mata tegas, saya tahu apa konsekuensinya, dan saya akan segera digulingkan. Nah, jika saya tidak melawan, semua yang telah dilakukan kakak senior Lin Bai sebelumnya akan sia-sia.
Sekte Lingjian akhirnya memperoleh status dan rasa hormat di Istana Chaoyang. Saya tidak bisa melakukannya karena demam panggung saya membuat Sekte Lingjian kembali ke tahun lalu. Zhang Lingdao berkata dengan tegas. Setelah mendengar ini, Chen Gong tergerak. Zhang Lingdao berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke panggung kompetisi, berdiri di hadapan Wang Lai, dan menghunus pedangnya. Chen Gong dan Lu Yuan keduanya tampak tidak bisa ditoleransi. Ya, Lin Bai bekerja sangat keras untuk mendapatkan kembali martabat dan status Sekte Lingjian. Jika Zhang Lingdao menolak untuk bertarung, semua yang baru saja dilakukan Lin Bai akan sia-sia. Ayo! Zhang Lingdao mengeluarkan pedangnya yang tajam, mengarahkannya langsung ke Wang Lai, dan berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wang Lai tersenyum sinis, dan tiba-tiba menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menyebar, dan semburan energi yang membara memaksanya menuju Zhang Lingdao. Mata Zhang Lingdao berubah, dan dia mulai menggunakan keterampilan pedangnya. Tiba-tiba, Wang Lai dan Zhang Lingdao mulai bertarung sengit di panggung kompetisi. Pada saat ini, Lin Bai masih memulihkan ki di tubuhnya ke tahap puncaknya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan Zhang Lingdao bertarung sengit di panggung kompetisi. Dia terkejut dan berkata, bagaimana saudara muda Zhang Lingdao bangun? Di sana, Chen Gong berteriak kaget. Lin Bai, bagaimana kamu memulihkan energi sejatimu begitu cepat? Kamu sudah pulih ke puncakmu. Lin Bai menjawab dengan ringan. Puff. Saat ini, Wang Lai menemukan cacat pada Zhang Lingdao dan meletakkan telapak tangannya yang berat di dada Zhang Lingdao. Zhang Lingdao terbang seperti layang-layang yang talinya terputus. Telapak tangan ini langsung melukai Zhang Lingdao dengan parah. Bab 289 Wang Lai, maju dan bertarung. Wang Lai menghempaskan Zhang Lingdao dengan satu telapak tangan. Zhang Lingdao jatuh ke tanah, batuk darah terus-menerus, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berjuang untuk berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak pandai belajar, jadi saya akan mengaku kalah. Lin Bai juga melihat. Petunjuknya di sini. Zhang Lingdao dan Wang Lai terpisah dua tingkat. Satu berada di alam bela diri bumi tingkat 9, dan yang lainnya berada di alam bela diri Tian tingkat kedua. Zhang Lingdao dapat bertahan begitu lama, yang sudah sangat bagus. Mendengar Zhang Lingdao mengaku kalah, Lin Bai dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika Anda tidak sehebat orang lain, Anda tidak akan kalah secara tidak adil. Ketika Wang Lai mendengar ini, dia mencibir, haha, menyerah. Apakah semudah itu? Saat dia berbicara, Wang Lai bergegas mendekat dan meraih tenggorokan Zhang Lingdao. Ketika Chen Gong melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak, Wang Lai, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Lin Bai dan Lu Yuan penuh kekhawatiran dan wajah mereka serius. Wang Lai mencibir, apa yang kamu lakukan? Haha, bukankah kamu, Sekte Lingjian, tahu? Seharusnya tidak ada kursi untuk Sekte Lingjian di Istana Chaoyang. Kamu, murid Lingjian Sekte, bukankah tahun itu? Mereka yang disiksa dan dibunuh oleh kita. Apakah ada pengecualian tahun ini? Chen Gong tampak geram ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Lai. Hahaha, hancurkan dulu meridianmu, lalu hancurkan dantianmu. Wang Lai tertawa liar, meraih leher Zhang Lingdao, dan kekuatan api yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Wang Lai dan menyerbu ke tubuh Zhang Lingdao. Ah! Zhang Lingdao berteriak, dan meridian di sekujur tubuhnya terbakar oleh api. Kekuatan api yang ganas secara bertahap melonjak menuju dantian Zhang Lingdao. Hahaha, limbah dari Sekte Lingjian ditakdirkan untuk meratap kesakitan di api istana api yang sengit. Wang Lai dengan ceroboh membakar meridian di tubuh Zhang Lingdao. Bagus sekali, Wang Lai. Tetua istana api tertawa gembira. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera melihat dengan tidak ramah ke kursi tempat para murid istana api duduk. Murong Qi dan Yi Han dengan senang hati mengangkat gelas mereka dan menempelkannya satu sama lain. Ketika Pangeran Qi melihat pemandangan ini, dia merasa seolah-olah sedang melihat wanita tercantik di dunia, menikmati ratapan menyakitkan Zhang Lingdao dengan senang hati. Lin Bai menggenggam gagang pedangnya, matanya melonjak ke langit dengan niat membunuh. Chen Gong dan Lu Yuan juga tampak sangat marah. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Zhang Lingdao dan keluar dari dantiannya. Cahaya aneh itu sangat kuat dan langsung menuju ke pergelangan tangan Wang Lai. Lin Bai tampak terkejut dalam cahaya aneh ini, Lin Bai merasakan niat pedang yang dingin. Apa? Wang Lai berteriak, merasakan hawa dingin di pergelangan tangannya, dia segera melepaskan Zhang Lingdao, berbalik dan meninjunya. Cahaya aneh ini menerpa dan bertabrakan dengan pukulan Wang Lai. Tiba-tiba meledak di udara, dan dampak yang kuat membuat Zhang Lingdao tersingkir dari panggung kompetisi. Tapi kemudian pukulan Wang Lai juga menghancurkan cahaya aneh itu. Zhang Lingdao termasuk dalam tahap kompetisi,
menatap Wang Lai dengan ganas dan berkata, untungnya, saya menyiapkan energi pedang untuk menghadapinya, jika tidak, saya mungkin benar-benar lumpuh hari ini. Chen Gong buru-buru datang dan membantu Zhang Lingdao. Zhang Lingdao, kamu baik-baik saja. Zhang Lingdao memandangi tubuhnya dan melihat meridian di tubuhnya terbakar, tetapi akarnya tidak terluka. Dia hanya perlu istirahat beberapa bulan untuk sembuh. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Lai memandang Zhang Lingdao dengan saksama dan mencibir dengan jijik, awalnya aku ingin menghancurkanmu, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki energi pedang sebagai kartu truf. Kamu beruntung. Setelah itu, Wang Lai kembali ke Istana Api, di kursi. Melihat Wang Lai kembali, para tetua dan murid Istana Liehuo berteriak gembira, Wang Lai, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini telah sangat meningkatkan prestise Istana Liehuo kami. Saudara senior Wang Lai benar-benar luar biasa. Ya, kakak senior Wang Lai memang jenius tak tertandingi di Istana Liehuo kita. Mendengar sorakan dari sekelilingnya, Wang Lai pun menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Lin Bai mendengar tawa dan tawa orang-orang dari Istana Liehuo dan Istana Changhai Yuntai, dan kemarahan di hatinya terus meningkat. Langsung, Lin Bai berjalan ke tahap kompetisi selangkah demi selangkah. Berdiri di tengah panggung kompetisi. Para pangeran, raja dan menteri mereka semua terkejut saat melihat Lin Bai berjalan. Tampilan kekuatan tempur Lin Bai sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Lin Bai. Chen Gong melihat sosok Lin Bai dan berteriak penuh semangat. Chen Gong sangat berharap Lin Bai dapat menciptakan kejayaan bagi Sekte Lingjian. Lin Bai berdiri diam di panggung kompetisi, melihat ke kursi di Istana Api, dan berkata dengan dingin, Wang Lai, maju dan bertarung. Wang Lai melihat Lin Bai dan tersenyum dengan jijik, karena kamu ingin melawanku, saya ingin melihat apakah Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan, atau apakah Anda tidak pantas menyandang nama Anda. Wang Lai melompat dan mendarat di panggung kompetisi. Ketika Zhang Lingdao melihat adegan ini, dia segera berteriak kepada Lin Bai, saudara senior Lin Bai, keterampilan tinju dia sangat kuat. Ingatlah untuk tidak menghadapinya secara langsung. Zhang Lingdao bertengkar dengan Wang Lai, jadi dia menentangnya. Pukulan Wang Lai jalannya relatif familiar, jadi dia sengaja berbicara untuk mengingatkan Lin Bai. Wang Lai memandang Lin Bai dengan senyum menghina. Tidak perlu, di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah sampah, Lin Bai mencibir, sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wang Lai, dia melangkah maju dengan cepat dan menebas dengan pedangnya. Tinju meteor api surgawi. Wang Lai meraung liar, dan menggunakan keahliannya yang paling kuat saat ini, saling memukul dengan satu pukulan. Energi pedang Lin Bai sangat ganas dan tajam. Saat gerakan kedua orang itu bertabrakan, energi pedang langsung menghancurkan tinju api Wang Lai, dan kemudian menghantam tubuh Wang Lai dengan keras. Puff! Wang Lai terbang dan mendarat 10 meter jauhnya, muntah darah dan tampak pucat. Apakah Lin Bai begitu kuat? Dia bahkan tidak bisa mengambil pedang dari Wang Lai. Bukankah itu benar? Bahkan jika Lin Bai tidak menggunakan keterampilan pedangnya, dia dapat mengandalkan kekuatan senjata spiritual kelas 6 di tangannya untuk langsung membunuhnya. Wang Lai terbunuh. Banyak orang melihat petunjuknya. Kesenjangan antara Lin Bai dan Wang Lai terlalu besar. Wang Lai melihat dari tanah. Meskipun dia dikalahkan, dia masih memandang Lin Bai dengan jijik dan tersenyum, oke, saya akan mengaku kalah. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Wang Lai hendak meninggalkan panggung kompetisi. Pergi turun. Kamu ingin pergi sekarang. Lin Bai melotot tajam, bergegas ke depan, meraih bahu Wang Lai, dan menjatuhkannya ke tanah. Wang Lai meraung dengan marah, kamu pecundang dari Sekte Lingjian, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ayahku adalah tetua Istana Api dan memiliki kedudukan tinggi. Jika kamu berani menyakitiku, jangan salahkan ayahku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Benarkah? Kalau begitu biarkan ayahmu datang kepadaku. Lin Bai berjalan ke arah Wang Lai dan menggerakkan pedangnya. Lampu pedang menyala pergelangan tangan dan pergelangan kaki Wang Lai. Wang Lai mendengar jeritan melengking. Melihat ke bawah, dia melihat meridian di tangan dan kakinya semuanya telah dipotong berkeping-keping oleh energi pedang Lin Bai. Selanjutnya adalah dantianmu, Lin Bai perlahan mengangkat kepalanya, tanpa panik sama sekali, dan perlahan menikam dantian Wang Lai dengan pedangnya. Mata Wang Lai ngeri dan dia berteriak, tidak, jangan hancurkan dantianku. Jika kamu menghancurkan dantianku, itu seperti membunuhku. Lin Bai, tolong, jangan hancurkan aku. Aku tidak ingin menjadi sayang sekali. Lin Bai, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, seseorang tanpa dantian lebih buruk daripada babi atau anjing. Jangan melumpuhkanku, jangan melumpuhkanku. Wang Lai memohon dengan ngeri. Jalan.
Dia benar-benar ketakutan sekarang. Ini bukan istana api, dan ayahnya tidak bisa melindunginya. Jika Lin Bai benar-benar menghancurkan dantiannya, karir seni bela dirinya akan berakhir. Wang Lai sudah memikirkannya. Pertama-tama dia berpura-pura memohon belas kasihan. Setelah Lin Bai melepaskannya, dia kembali ke sekte dan meminta ayahnya untuk mengambil tindakan. Kemudian dia akan menangkap Lin Bai dan membunuhnya dengan ganas. Bab 290, Pembunuhan di Perjamuan Kenegaraan. Wang Lai memandang Lin Bai dengan memohon. Pergi dan katakan ini kepada murid-murid sekte Lingjian yang digulingkan olehmu di masa lalu. Lin Bai dengan tegas menusuk dantian Wang Lai dengan pedangnya. Puff! Energi yang menyebalkan keluar. Wajah Wang Lai dipenuhi kematian dan dia terus meratap. Lin Bai, kamu tidak berguna, binatang buas, bajingan, kamu tidak pantas mendapatkan kematian yang baik. Jika kamu berani menghancurkan dantianku, ayahku akan melawanmu sampai mati. Tunggu, bukan. Hanya kamu yang ingin mati, ayahmu, kamu ibumu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, seluruh keluargamu, semuanya harus mati. Wang Lai meraung marah. Mencari kematian. Lin Bai sangat marah dan memukul leher Wang Lai dengan pedangnya. Tidak, Lin Bai akan membunuhnya. Bai Huatian dan Bai Xiao Xiao sama-sama terkejut. Ekspresi Chen Gong berubah drastis. Zhang Lingdao dan Lu Yuan juga tampak tidak percaya. Dilarang membunuh orang selama kompetisi perjamuan kenegaraan. Puff! Sebelum semua orang pulih, Lin Bai memukul kepala Wang Lai dengan pukulan pedang yang keras, dan melemparkan parabola ke udara, mendarat 10 meter jauhnya. Darah muncrat dari leher Wang Lai, melesat 3 meter ke udara. Bang! Ketika tubuh Wang Lai jatuh ke tanah, semua orang kembali sadar. Bunuh, bunuh. Benar-benar membunuh seseorang. Sejak perjamuan kenegaraan kerajaan Shenwu dimulai, tidak pernah ada pembunuhan. Ya, ini dilarang. Ini sial. Sungguh sial jika bunuh orang di pesta kenegaraan. Semua pejabat sipil dan militer bergumam serempak. Ketika Bai Huatian melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat suram. Moto leluhur kerajaan Shenwu mengatakan bahwa membunuh orang di jamuan kenegaraan berarti kerajaan Shenwu pasti akan menjadi badai berdarah di tahun baru. Oleh karena itu, membunuh orang pada jamuan makan kenegaraan dilarang di kerajaan Shenwu untuk semua dinasti. Dan Lin Bai benar-benar membunuh seseorang tahun ini. Ketika Pangeran Qi melihat pemandangan ini, dia berdiri dengan marah, Yang Mulia, murid-murid sekte Lingjian tidak mematuhi aturan perjamuan kenegaraan dan membunuh orang. Mereka menganggap aturan dinasti kita seolah-olah itu bukan apa-apa. Tolong berikan kematian pada Lin Bai. Ya, Yang Mulia, jika Lin Bai tidak dijatuhi hukuman mati, saya khawatir dia akan melanggar ajaran leluhurnya. Yang Mulia, Lin Bai tidak boleh mudah dimaafkan. Sekelompok para menteri juga berteriak serempak. Jika Yang Mulia tidak memberikan kematian pada Lin Bai, saya akan menabrak istana Chaoyang dan mati. Seorang menteri dengan ekspresi bersemangat berdiri dan hendak menabrak pilar istana Chaoyang. Namun pada akhirnya, beberapa menteri bersatu untuk menahannya. Chen Gong berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, Lin Bai hanya ceroboh sesaat. Pembunuhan ini bukanlah niat awalnya. Tolong beritahu saya dengan jelas. Bai Xiao Xiao juga berkata, Ayah, Lin Bai hanya ceroboh sejenak. Jika ini masalahnya, aku khawatir akan terlalu tidak pantas untuk menyerahkan Lin Bai sampai mati. Mohon berpikir 2 kali, Ayah. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dan memandang Pangeran Qi dan menteri lain yang ingin menyerahkannya ke kematian. Sambil mencibir, Yang Mulia, jangan mudah memaafkan Lin Bai. Yang Mulia, berikan kematian pada Lin Bai. Sekelompok menteri berteriak terus-menerus. Wajah Bai Huatian penuh amarah, dia berdiri dan meraung, berhenti membicarakannya. Bai Huatian marah, dan sekelompok menteri menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan Pangeran Qi sedikit terkejut dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Bai Huatian memandang Lin Bai dan berkata dengan tenang, Lin Bai, ajaran leluhur kerajaan Shenwu mengatakan bahwa membunuh orang di perjamuan kenegaraan dilarang, tapi menurut saya Anda melakukannya secara tidak sengaja, dan Anda dapat menghindari hukuman mati. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Setelah mendengar bahwa Lin Bai akan terhindar dari hukuman mati, menteri lainnya segera berteriak kepada Bai Huatian dengan ekspresi marah di wajah mereka. Bai Huatian memelototi para menteri, dan kemudian berkata, meskipun hukuman mati dapat dihindari, hukuman hidup tidak dapat dihindari. Setelah kompetisi perjamuan kenegaraan ini, Anda harus pergi ke makam Huangling kerajaan Shenwu, berlutut dan beribadah selama 3 hari, dan berdoa memohon pengampunan para leluhur. Ketika Pangeran Qi mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata, Yang Mulia, mausolem kekaisaran adalah tanah suci, tempat para kaisar kerajaan Shenwu dari semua dinasti dimakamkan. Menurut aturan, Lin Bai, seorang prajurit biasa, tidak berhak memasuki mausolem kekaisaran.
Menurut aturan leluhur kerajaan Shenwu, hanya prajurit dari keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk memasuki mausolem kekaisaran. Milikmu yang mulia, ini tidak diperbolehkan, biarkan Lin Bai mati. Setelah mendengar ini, Pangeran Qi menangkap kata-kata Bai Huatian. Mari kita bicara tentang celah di dalamnya. Bai Huatian tersenyum ringan dan berkata, ya, hanya prajurit dari keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk memasuki mausolem kekaisaran. Tapi siapa bilang Lin Bai bukan prajurit dari keluarga kerajaan? Setelah mendengar ini, ekspresi Pangeran Qi tiba-tiba berubah. Bai Huatian berkata sambil tersenyum, Lin Bai, saya memiliki 7 anak perempuan di bawah lutut saya. Saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dalam seni bela diri, dan saya bersedia merekrut Anda untuk menjadi permaisuri. Kemudian Anda dapat secara sah memasuki mausolem kekaisaran atas nama permaisuri. Ketika Pangeran Qi mendengar ini, dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar maksud dari perkataan Bai Huatian? Haha, Bai Huatian, kamu rubah tua, kepala keluarga Su berbisik dengan ekspresi serius. Banyak pangeran, raja, dan menteri yang hadir adalah orang-orang berakal sehat, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud Bai Huatian? Bai Huatian menghukum Lin Bai, dan dia berusaha memenangkan hati Lin Bai. Selama Lin Bai menikahi sang putri, dia akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Jika keluarga kerajaan dalam masalah, Lin Bai pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lin Bai sekarang, dia akan menunggu sampai budidayanya mencapai alam Tianwu tingkat ke-9, atau bahkan alam pil ilahi. Keluarga kerajaan Shenwu setidaknya dapat menjamin bahwa kerajaan itu tidak akan jatuh selama 100 tahun. Ide yang sangat licik. Banyak menteri yang tersenyum pahit di dalam hati ketika mendengar hal ini. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi normal, saya menghargai kebaikan yang mulia, tetapi jalan saya, Lin Bai, tidak berada di kerajaan Shenwu, dan saya tidak akan tinggal di kerajaan Shenwu selamanya. Selain itu, ayah saya dan ibu tidak bisa ditemukan sekarang, jadi bagaimana kita bisa membicarakan tentang pernikahan? Chen Gongyuan masih mendengar bahwa Bai Huatian sedang merayu Lin Bai, dan dia sangat gembira. Tetapi ketika Chen Gong mendengar apa yang dikatakan Lin Bai lagi, dia segera berkata dengan cemas, Yang mulia, Lin Bai telah minum terlalu banyak. Anda tidak perlu mendengarkan kata-katanya. Sekte Lingjian kami telah menyetujui masalah ini atas nama Lin Bai. Penatua. Lin Bai menatap Chen Gong dengan marah. Chen Gong memelototi Lin Bai dan memberi isyarat agar dia berhenti berbicara, lalu berkata kepada Bai Huatian sambil tersenyum, karena Yang Mulia bersedia merekrut Lin Bai sebagai permaisuri Anda, ini juga merupakan acara yang membahagiakan bagi Sekte Lingjian. Pernikahan, ini sangat penting bagi Lingjian. Bagi Zong saat ini, itu adalah hal yang hebat. Sekte Lingjian telah dikalahkan. Jika Lin Bai tidak memamerkan kekuatannya 2 kali hari ini di Taman Berburu Kerajaan dan Perjamuan Negara, mengangkat Sekte Lingjian yang kalah ke tingkat yang lebih tinggi, saya khawatir Bai Huatian tidak akan mampu untuk melakukannya sekali lagi melihat Sekte Lingjian, apalagi pernikahan. Apalagi pernikahan tersebut memiliki banyak manfaat bagi Sekte Lingjian, selama status Lin Bai di Sekte Lingjian cukup tinggi, maka Sekte Lingjian dapat dengan cepat bangkit kembali jika bersatu dengan keluarga kerajaan Shenwu. Ini adalah peluang besar bagi kebangkitan Sekte Lingjian. Sebagai tetua dari Sekte Lingjian, Chen Gong tentu saja tidak akan menyerah. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Lin Bai setuju atau tidak, itu secara langsung mewakili persetujuan Lin Bai. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia ingin menikahkan putri itu dengan Lin Bai. Chen Gong bertanya sambil tersenyum.